Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perpajakan kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Dengan anggota kelompok, saya Nada Unsila Aulia NIM 191144 dan rekan-rekan saya Satria Aliandro NIM 191106, Huri Aismah NIM 191109, Rahmatu Bagus NIM 191116, Nanda Sabilah NIM 191133 dan Umrotun Nur Fadilah NIM 191138. Selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh rekan saya, Satria Aliandro. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Satria Aliandro Kasan dengan NIM 1908 10 20 1106. Saya anggota dari kelompok 5, di mana kelompok 5 ini membahas mengenai materi pajak penghasilan berkaitan dengan PPh 21. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan berkaitan dengan pengertian daripada pajak penghasilan pasal 21 atau dikenal juga dengan PPh 21. PPh 21 merupakan pajak yang dilewatkan oleh wajib pajak kepada orang pribadi yang ada di dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan suatu pekerjaan, baik itu jasa ataupun suatu kegiatan-kegiatan lain, di mana kegiatan itu menghasilkan suatu penghasilan. Nah, penghasilan di sini meliputi upah, gaji, honorium, tunjangan, ataupun pembayaran-pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang masih berorientasi terhadap penghasilan yang mereka dapatkan. Untuk pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah daripada pajak yang telah dipotong nantinya akan disetorkan dengan benar oleh para pemberi kerja ataupun pemotong lainnya dan digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan suatu kredit pajak atas PPh yang terutang di akhir tahun. Selanjutnya berkaitan dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Siapa saja sih pemotong pajak penghasilan 21? Untuk PPh 21 pemotongnya ada pemberi kerja, bendahara, suatu kas ataupun pemerintahan. Terus juga ada dana pensiun, di mana dana pensiun ini berkaitan dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial, tenaga kerja, dan juga badan-badan lain seperti pembayaran uang pensiun dan tunjangan hari tua. Terus juga ada orang pribadi yang mana melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan secara bebas dan juga ada penyelenggara suatu kegiatan. Untuk penyelenggara suatu kegiatan di sini termasuk dalam pemerintah ataupun organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Ada juga yang tidak termasuk dalam sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Salah satunya adalah kantor perwakilan negara asing dan juga organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya pembahasan mengenai hak dan kewajiban pemotong pajak. Untuk pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban. Hak pemotong pajak yang pertama berkaitan dengan pemotong pajak ini memiliki hak atas kelebihan suatu jumlah daripada penyetoran PPh pasal 21. Untuk hak yang kedua berkaitan dengan pemotong pajak memiliki hak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT yang telah diatur di PPh pasal 21. Untuk poin ketiga, hak pemotong pajak mereka itu memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan melakukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak yang terkait. Terus juga di sini berkaitan dengan kewajiban pemotong pajak. Poin pertama berkaitan dengan kewajiban pemotong pajak. Setiap daripada pemotong pajak wajib untuk mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Terus juga poin kedua berkaitan dengan pemotong pajak mengambil sendiri suatu formulir yang nantinya diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya nanti. Poin ketiga berkaitan dengan kewajiban pajak. Pemotong pajak di sini wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan juga penyetoran PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan di takwim. Terus juga untuk poin keempat berkaitan dengan pemotong wajib pajak di sini melaporkan penyetoran PPh pasal 21. Dan poin yang paling penting adalah
Kewajiban daripada pemotong pajak di sini adalah untuk memberikan bukti kepada pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai-pegawai tetap. Nah, di sini untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Aismah, NIM 19,081,020,11,09. Di sini saya akan menjelaskan bagian penerima penghasilan wajib pajak PPh pasal 21 dan tidak wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, di sini saya akan bahas dulu penerima penghasilan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama itu ada pegawai, jadi bisa pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, contohnya itu seperti pegawai bank, terus tenaga kerja pabrik, PNS, pegawai BUMN, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada penerima uang pesangon atau pensiunan, orang-orang yang memiliki tunjangan di hari tua, kemudian orang-orang yang memiliki jaminan di hari tua gitu. Yang ketiga itu bukan pegawai. Jadi bukan pegawai itu orang-orang yang bekerja selain pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Contohnya itu seperti pemusik, pemain film, aktris, aktor, kemudian komedian, olahragawan, dan masih banyak lainnya juga. Kemudian yang keempat itu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima itu ada mantan pegawai. Jadi orang-orang yang dulunya bekerja sebagai pegawai kemudian berhenti, kemudian membangun usaha. Nah, itu mantan pegawai. Kemudian ada yang terakhir itu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya pada kegiatan tersebut. Contohnya itu seperti peserta perlombaan, entah itu di bidang teknologi, seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Nama saya Rahmatul Bagus, NIM 19,08,10,20,11,16. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pajak pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang selanjutnya ada pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak wajib pajak adalah wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang kedua, ada wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pengajuan surat keberatan ini dilakukan dengan bahasa Indonesia
dengan mengemukakan alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jumlah kurun waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan. Berikutnya, wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberadaan yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan jelas dan dengan kurun waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat dilakukan dan diajukan kepada Badan Penyedia Sengketa Pajak. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak atau penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, awal menjadi subjek pajak dalam negeri, mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada yang pertama ada pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan. Yang kedua, pemotongan pajak tempat kerja baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. Yang terakhir, pemotong pajak dana pensiun dalam hal bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun yang berjalan. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nan Sabila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau objek PPh pasal 21. Nah, penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 ini adalah yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Nah, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap ini ada dua. Yang pertama itu ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan yang bersifat teratur ini itu adalah penghasilan pegawai yang berupa gaji atau upah dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik. Nah, sedangkan penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan pegawai tetap yang tidak termasuk dari penghasilan teratur. Seperti contohnya itu ada bonus dan tunjangan hari raya. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Nah, penghasilan ini itu diterima secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Dana yang sengaja penghasilan dana pensiun ini adalah dana yang sengaja dihimpun untuk menjamin kesejahteraan para pegawai di masa tua. Yang ketiga ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, ini tuh penghasilannya berupa upah harian atau upah mingguan, bisa juga upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat ada imbalan kepada bukan pegawai. Nah, ini di antara lain itu ada berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima ada imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, yang termasuk dari imbalan peserta kegiatan ini antara lain adalah uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium,
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun atau imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang keenam ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, pembayarannya ini itu melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Selanjutnya ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang selanjutnya ada penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang ke-9 ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nah, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir ada semua jenis penghasilan dari nomor 1 sampai nomor 9 tadi yang sudah disebutkan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan. Nah, untuk yang selanjutnya ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final. Nah, PPh bersifat final ini maksudnya adalah seluruh pajak telah dipotong oleh pihak pemotong dianggap final atau telah selesai tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah dihitung selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajaknya itu belum ada. Nah, ada beberapa penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 yang bersifat final ini. Ada 3. Yang pertama, penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang terakhir, ada penghasilan berupa honorarium, uang merangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan 2D ke bawah dari anggota TNI Polri berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah atau ajun inspektur tingkat 1 ke bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Umratun Fadilah, NIM 190810201138. Selanjutnya yakni penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau bukan objek PPh pasal 21. Di sini terdapat 5 macam, yakni yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian yang keempat, beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat
pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang mana tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir yakni zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang telah diakui di Indonesia. Selanjutnya yakni menghitung pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk rumusnya secara umum yakni PPh pasal 21 sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk tarifnya sendiri di sini yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 itu sesuai dengan yang tertera pada pasal 17 ayat 1 huruf A pada UU nomor 36 tahun 2008, di mana terdapat 4 lapisan, yakni untuk lapisan pertama dengan penghasilan kena pajaknya 0 sampai dengan 50 juta, yang mana dikenakan pajak tarif sebesar 5%, kemudian lapisan kedua, penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai 250 juta dengan pajak tarifnya 15%, kemudian lapisan ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan pajak tarifnya 25%, kemudian yang terakhir yakni di atas 500 juta dengan pajak tarifnya sebesar 30%. Nah, selanjutnya pada PPh pasal 21 ini terdapat juga yang namanya tarif khusus, di mana di sini terdapat 4 macam. Yang pertama yakni tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Nah, yang pertama yakni ada tarif 0% yang mana untuk PNS golongan 1, golongan 2, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira Tamtama dan Bintara, kemudian untuk pensiunannya. Nah, kemudian ada tarif 5% untuk PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Kemudian yang terakhir ada tarif 15%, yakni untuk PNS golongan 4, kemudian anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, kemudian untuk pensiunannya. Nah, yang kedua yakni tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Nah, untuk tarif 0%-nya yakni untuk penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, kemudian tarif 5%-nya untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, dan tarif 15%-nya di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, kemudian yang terakhir tarif 25%-nya untuk penghasilan di atas 500 juta. Yang ketiga yakni tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Nah, tarif 0%-nya diberlakukan atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Kemudian tarif 5%-nya atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Nah, yang terakhir atau yang keempat yakni tarif khusus 5% yang diberlakukan untuk upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, dan satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mana mempunyai total upah sebulannya kurang dari Rp10.200.000, yang mana upah itu dibayarkan tidak secara bulanan. Selanjutnya pada PPh 21, tarif pajak penghasilan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP itu berbeda, di mana bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan tarif yang diterapkan atau ditetapkan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, kepemilikan NPWP di sini bisa dibuktikan dengan cara wajib pajak menunjukkan kartu NPWP yang dimilikinya. Untuk contoh penghitungannya yakni misalkan penghasilan kena pajaknya sebesar 75 juta, maka penghitungan pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP yakni 5% dikalikan 50 juta sama dengan Rp2.500.000, kemudian ditambahkan 15% dikali 25 juta sama dengan Rp3.750.000, yang mana jumlah totalnya sebesar Rp6.250.000. Kemudian untuk pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP yakni sama seperti di atas, yaitu 5% dikalikan 120% dikarenakan
dikenakan tarif 20% lebih tinggi, jadi dikalikan 120%. Kemudian dikalikan 50 juta rupiah sama dengan 3 juta. Selanjutnya ditambahkan dengan 15% dikalikan 120% dikali 25 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah, yang mana jumlah totalnya sebesar 7.500.000 rupiah. Saya Nanda Unzila Aulia NIM 191144 akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan pemotong pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Nah, pada tata cara kali ini yang pertama kita akan menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan bersifat tetap dan dihitung secara umum akan dirumuskan ke dalam 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama kita harus menghitung penghasilan bruto yang didapatkan oleh pegawai. Nah, penghasilan bruto merupakan akumulasi dari seluruh penghasilan yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Nah, dalam penghasilan bruto kita mengakumulasikan seperti gaji dalam sebulan, tunjangan PPh, tunjangan dan honorium lainnya, premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Lalu ada premi yang dibayar oleh pemberi kerja, serta penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotong PPh pasal 21. Nah, dari 1 sampai 6 poin tersebut, maka dijumlahkan akan menghasilkan penghasilan bruto yang diperoleh oleh karyawan dalam 1 bulan. Lalu tahap yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan ini merupakan hasil pengurangan dari biaya atau iuran yang harus dibayarkan oleh pegawai dari gaji sebulan yang mereka dapatkan atau dari akumulasi penghasilan bruto yang mereka dapatkan. Pengurangannya meliputi biaya jabatan sebanyak 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal sebesar Rp500.000 dalam sebulan. Lalu ada iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh penerima penghasilan atau sang karyawan tersebut. Jadi dari pengurangan penghasilan bruto, maka akan menghasilkan penghasilan neto dalam sebulan dalam perhitungan PPh pasal 21. Jadi penghasilan bruto yang didapatkan dikurangi dengan akumulasi dari pengurangan, maka menghasilkan penghasilan neto dalam sebulan yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Nah, setelah memasuki perhitungan yang langkah ketiga ini pada perhitungan PPh pasal 21, maka penghasilan neto dalam sebulan dapat dikalikan 12, maka akan diketahui penghasilan neto dari pegawai tersebut selama setahun. Nah, kemudian akan dihitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini disesuaikan dengan kondisi dari pegawai tersebut. Apakah sudah menikah atau belum, ataukah sudah mempunyai tanggungan ataukah tidak, seperti itu. Lalu dihitung penghasilan kena pajak dalam setahun diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, sehingga pengurangan tersebut menghasilkan penghasilan yang boleh dikenai pajak dalam setahun tersebut. Lalu yang terakhir pada poin 15, PPh pasal 21 yang terutam merupakan perhitungan dari penghasilan kena pajak dalam setahun pada poin 14 dikali dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Lalu dapat juga diketahui seberapa besar pemotongan PPh pasal 21 dalam sebulan dengan menghitung melalui poin 15 pada PPh pasal 21 yang terutang selama setahun dibagi dengan 12 bulan. Baik, selanjutnya mengenai rincian besarnya penghasilan tidak kena pajak per tahun. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak,
lalu 4.500.000 akan ditambahkan bagi diri wajib pajak yang sudah menikah, serta 4.500.000 lagi ditambahkan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang sudah menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pegawai. Dan hal tersebut paling banyak itu 3 orang untuk setiap keluarga. Sedangkan adapun ketentuan PTKP bagi karyawati. Nah, bagi karyawati yang sudah menikah, maka besarnya PTKP hanya untuk dirinya sendiri atau 54 juta. Sedangkan karyawati yang tidak menikah atau belum menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri atau 54 juta ditambah dengan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu sebesar 4.500.000 per orang yang ditanggung. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21. Nah, contoh yang pertama mengenai pegawai tetap dengan gaji bulanan. Soal yang diberikan seperti berikut. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Tommy Hakim sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Jika dilihat dari soal tersebut, Tommy Hakim hanya memperoleh penghasilan atau pemasukan dari satu sumber, yaitu gaji pokok saja. Lalu Tommy Hakim hanya membayar uang pensiun sebagai pengurangan serta biaya jabatan. Lalu untuk keterangan PTKP, Tommy sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Nah, perhitungan PPh pasal 21 pada kasus Tommy ini akan dihitung sebagai berikut. Pada perhitungan penghasilan adalah gaji sebulan sebesar 6 juta, lalu adanya pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari 6 juta sehingga menghasilkan Rp300.000, serta iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh Tommy sebesar Rp100.000. Jika diakumulasikan, pengurangan yang harus ditanggung oleh Tommy adalah Rp400.000. 6 juta dikurangi Rp400.000 menghasilkan Rp5.600.000, merupakan penghasilan neto sebulan dari Tommy. Yang selanjutnya, dari penghasilan neto sebulan dapat dikalikan 12 sehingga mendapatkan penghasilan neto selama setahun sebesar Rp67.200.000. Selanjutnya, dihitung penghasilan tidak kena pajak dengan keterangan kawin namun belum memiliki tanggungan, sehingga Tommy memperoleh PTKP untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta, tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar 4.500.000. Sehingga jika diakumulasikan PTKP-nya memperoleh 58.500.000. Nah, dari perhitungan tersebut, maka penghasilan kena pajak merupakan pengurangan dari penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP, menghasilkan 8.700.000 penghasilan yang kena pajak. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut maka dapat diperoleh PPh pasal 21 selama setahun sebanyak 5% dikali 8.700.000 menghasilkan Rp435.000. Mengapa di sini hanya 5% PPh pasal 21 yang harus ditanggung oleh Tommy? Karena hasil dari perhitungan kena pajak dari Tommy tersebut kurang dari 50 juta sehingga berada pada lapisan yang pertama, yaitu sebesar 5% pajak yang harus ditanggung. Selanjutnya dapat dihitung juga PPh pasal 21 dalam sebulan yang ditanggung oleh Tommy, yaitu sebesar 36.250 merupakan perhitungan dari 430. Yuliawan merupakan pegawai dari perusahaan PT Yasa Buana. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah dalam sebulan, serta memiliki tunjangan-tunjangan
sebesar 4 juta rupiah dalam sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji yang diperoleh oleh Bambang. Lalu PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawai. Lalu, PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga setiap bulannya akan membayar sebesar 100.000. Sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 80.000. Maka dari soal tersebut akan diperoleh perhitungan sebagai berikut. Pertama, untuk menghitung penghasilan, maka diakumulasikan seluruh penghasilan yang didapatkan oleh Bambang Yuliawan. Yang pertama, gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah, lalu tunjangan-tunjangan yang diperoleh sebesar 4 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja merupakan 0,5% dari gaji yang didapatkan sehingga memperoleh hasil 50.000, premi jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji sehingga memperoleh 30.000. Nah, diakumulasikan menghasilkan perhitungan penghasilan bruto dalam sebulan sebesar 14.080.000. Nah, kemudian dari hasil bruto tersebut dilakukan pengurangan dari biaya jabatan sebesar 5% dari 14.080.000 yang menghasilkan 704.000. Namun sudah disyaratkan sebelumnya bahwa maksimal tanggungan biaya jabatan yang harus dibayarkan paling banyak adalah 500.000. Lalu untuk iuran pensiun sebesar 80.000 dan juga iuran jaminan hari tua sebesar 200.000. Sehingga menghasilkan akumulasi pengurangan sebesar 780.000 dalam sebulan. Nah, dari akumulasi tersebut maka akan diperoleh penghasilan neto dalam sebulan merupakan perhitungan dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan memperoleh 13.300.000 rupiah. Nah, dari situ akan diperoleh penghasilan neto dalam setahun sebesar 159.600. Selanjutnya dihitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dengan keterangan sudah kawin atau menikah dengan 0 tanggungan. Lalu maka akan dihitung berupa untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta, lalu tambahan wajib pajak karena sudah menikah sebesar 4.500.000, sehingga kalau diakumulasikan PTKP dari Bapak Bambang ini sebesar 58.500.000. Setelah itu maka dapat diketahui penghasilan kena pajak dari perhitungan penghasilan neto dalam setahun dikurangi dengan PTKP. Jadi memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 101 juta rupiah. Lalu mengenai perhitungan PPh pasal 21 dalam setahun maka dapat dihitung melalui persentase dari lapisan penghasilan kena pajak dari Bapak Bambang. Nah, karena penghasilan kena pajak yang diperoleh lebih dari 50 juta maka akan masuk ke dalam lapisan yang kedua. Nah, terdapat 2 persentase yang harus ditanggung. Pertama, pada lapisan pertama sebesar 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000 rupiah. Sedangkan pada lapisan penghasilan kena pajak yang kedua sebesar 15% dikali 51 juta rupiah sehingga menghasilkan 766.500 rupiah. Jika diakumulasikan, maka PPh pasal 21 yang ditanggung oleh Bapak Bambang sebesar 10.165.000 dalam 1 tahun.
Kemudian jika ingin dihitung PPh pasal 21 dalam sebulan, maka 10.165.000 tersebut dibagi dengan 12 bulan, menghasilkan Rp847,83 dalam sebulan yang harus dibayarkan oleh Bapak Bambang Yuliawan. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.